selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagia lahir batin, dijauhkan dari wabah, sakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afat dunya wal akhirah wa la tasluq tanazza imanana wa la tusallit alaina man la yasafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajahan di Masjid Al-Kautsar. Itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi, saya ucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauhar Tauhid halaman ke-13. Baik, silakan saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin abdihi rasulihi rabbihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam lafaz Muhammad hadisnya ada tiga macam kelemahan, dikatakan dan dijelaskan, dan yang paling utama adalah dibaca baik-baik sebagaimana dari lafaz Nabi yang berarti namanya sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para nabi dan rasul, atau yang mengiringi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholawat beserta salam dilimpahkan juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya juga golongannya. Adapun yang dimaksud keluarga Nabi dalam makom doa adalah semua umat Islam, dari kita semua yang mengaji kitab ini insya Allah terdoakan oleh muslimin. Dan yang dimaksud sahabat Nabi adalah semua orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepadanya. Wabah bukan ilmu di masjid ini muhakamun ya hafal kitab ini, lakin minat akuli kalatihi mamu masorofihi disorul kazam. Artinya setelah membaca bismillah alhamdulillah sholawat beserta salam, maka mengetahui ilmu tauhid itu diwajibkan. Yakni saya telah menjelaskan tentang keharusan mengetahui ilmu tauhid, sehingga tidak diringankan untuk meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah," dan mengetahui ilmu tauhid merupakan kewajiban syar'i sehingga diberikan pahala bagi yang
Oleh karena kita mengungkapkan itikat yang salah, maka perlu kami sesungguhnya dengan penjelasan. Namun kalau dijelaskan secara panjang akan membuat banyak otak dan tidak bermanfaat. Maka besar penjelasan ini perlu diperingkas, sebab kalau diperpanjang itu pusing. Ya, Bapak Ibu muliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa maksudnya? Muhammadinil Aqib, bacanya Muhammadinil Aqib bi rusdi rabbih, yaitu Nabi Muhammad yang mengakhiri kepada semua rasul Tuhannya. Sampai di sini maknanya apa? Nabi Muhammad itu penutup rasul, penutup seluruh nabi. Jadi dari 124.000 nabi, penutupnya Nabi Muhammad. Dari 313 rasul, rasul penutupnya itu Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, dan semoga keluar salawat ini dilimpahkan kepada keluarganya. Jadi salawat itu ditujukan di samping buat Nabi Muhammad juga kepada keluarganya. Tapi jadi persoalan, yang mana keluarga Nabi, mana bukan keluarga Nabi, mana sahabat Nabi, mana bukan sahabat Nabi. Itu perlu ada klarifikasi. Ilmu tauhid bicara soal itu. Wa hizbihi, dan para sahabat dan golongannya. Siapa yang maksud golongan Nabi Muhammad ini? Itu kan persoalan. Dalam lafaz Muhammad tadi di baris tadi, di bait tadi, barisnya bisa 3 macam. Barisnya bisa 3 macam. Bisa didomahkan Muhammadun gitu. Al-Aqib li ruslihi, li rusli rabbih. Bisa difathahkan Muhammadan dan di-JR-kan di bahasa Jawa Barat. JR itu kasroh dan dikasrahkan jadi I. Dan yang paling utama adalah dibaca JR. Maksudnya yang paling utama di antara 3 pilihan ini, dengan doma, dengan fathah, dengan kasroh. Yang paling afdol dengan kasroh, sehingga ditulisnya Muhammadanil Aqib bi rusli rabbih. Jadi selawat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, kitanya penutup para rasul, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh golongannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi menulis kitab ini menjelaskan cara baca yang tepat, karena bacanya salah, maknanya salah, dan itu akan merusak struktur. Jadi dibaca yang paling afdal Muhammadin, Muhammadinil Aqib bi rusli rabbih, wa alihi, karena di awal pakai kasroh, maka ini juga kasroh semua. Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Dari lafaz Nabi yang berarti maknanya selawat beserta salam, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi selawat itu ditujukan buat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mana dasarnya? Atau kalau pakai bahasa hukum, mana dalilnya selawat itu ditujukan buat Nabi Muhammad? Ayatnya sangat masyhur, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi itu siapa? Dalam ilmu nahwu, alan nabi pakai isim ma'rifah, kata benda tertentu. Ya, pakai alif lam di situ. Yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, sampaikanlah salawatmu kepadanya. Nyanyi itu Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat ini, selawat itu ditujukan buat Nabi Muhammad oleh kita kaum yang beriman. Yang menjadi penutup para nabi,
Sudah dijelaskan tadi, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Ya, sudah ada di Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nabi Muhammad itu bukan seorang bapak di antara kamu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah sekaligus penutup para nabi. Dan Rasul. Jadi penutup nabi juga penutup Rasul tadi katanya. Atau yang mengiringi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi pengiring seluruhnya itu pamungkasnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan selawat beserta salam dilimpahkan juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, juga golongannya. Nah sekarang diterangin siapa yang dimaksud keluarga Nabi. Adapun yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam maqam doa, seperti kalau Bapak lagi baca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, itu keluarga Nabi. Nah yang maksud keluarga itu siapa? Dan para sahabatnya juga golongannya. Adapun yang dimaksud keluarga Nabi dalam maqam doa adalah semua umat Islam. Jadi bapak dan ibu kalau ada orang baca selawat dapat. Bisa dapat. Misalnya salah seorang dari kaum muslim baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ketika menyebutkan selawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, menurut paham kitab ini adalah semua golongan Rasulullah, semua umat Nabi dapat doa kita. Itu maksudnya. Semua umat Islam. Jadi kita semua yang mengkaji kitab ini insya Allah terdoakan. Jadi kalau ibu baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, itu keluarga Nabi. Bapak dan ibu masuk, didoakan oleh orang itu. Sehingga baca selawat itu faedahnya banyak banget. Jangkauannya luas sekali, bukan cuma buat Nabi, tapi dimasuk keluarga di sini adalah seluruh umat Islam. Bapak bisa hitung. Sekarang umat Islam lebih kurang 2 miliar. Jadi kalau Bapak baca selawat, Bapak telah mendoakan sedikitnya 2 miliar umat Islam dunia. Besar sekali. Sehingga tidak bisa dianggap enteng baca selawat itu, karena jangkauannya begitu luas. Kalau satu aja kita baca selawat, sampai ke sana-sana itu doa kita sampai seluruh umat Islam sedunia. 2 miliar orang, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, termasuk yang kita doakan. Kalau dihitung satu orang dapat, kita dapat pahala 1, 2 miliar pahala. Dahsyat sekali selawat itu. Sangat naif kalau ada orang bilang baca selawat itu bid'ah. Luar biasa. Bapak lihat, sampai begitu rupa. Kalau 1 kali, kalau 100 kali, kayak apa? Nabi Muhammad mengatakan, man shalla alayya mi'ata marrah kulla yaumin, siapa orang berselawat kepada saya setiap hari 100 kali katanya, Allah bakal penuhi kebutuhannya di dunia 30 kebutuhan. Sisanya 70 kebutuhan nanti di akhirat. Jadi kalau kita baca selawat 100 kali per hari, 30 kebutuhan kita dicumoni Allah, dicukupin Allah. Nabi nggak pernah bohong kalau bicara. 70 sisanya di akhirat. Kenapa kok 70 akhirat? Karena kebutuhan kita di akhirat lebih banyak dibandingkan waktu di dunia. 30 sudah cukup banyak. Kalau 100 kali, ada hadis kata Nabi, man shalla alayya alfa marrah, siapa orang berselawat kepada saya 1000 kali, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali sebelum wafatnya diperlihatkan Allah surga.
Kalau pakai bahasa yang gampang, sebelum kita meninggal, kita punya tradisi kebiasaan per hari baca selawat 1000 kali. Tempat tinggal kita, kapling kita di surga, kasih lihat ini tempat kamu ini. Ini villa kamu nih di akhirat. Orang dikasih lihat kayak begitu kan senang, Pak. Hadis sahih. Kalau begitu membaca selawat punya dampak yang luar biasa. Nah, kita lanjut lagi. Insya Allah terdoakan oleh musannif dan yang dimaksud sahabat Nabi. Kalau tadi keluarga Nabi, kita termasuk keluarga Nabi. Yang dimaksud sahabat Nabi adalah semua orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya. Ini sahabat. Wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Ada kan? Kepada keluarganya dan kepada sahabatnya semuanya. Pertanyaannya, siapa sahabat Nabi? Nah, dikasih definisi oleh penulis kitab ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi dan beriman. Jadi ada definisinya. Orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi dan beriman. Sahabat. Jadi kalian masih awal-awal ya, jadi masih awal. Jadi per definisi. Kalau pakai bahasa tarifnya apa? Satu, tadi sudah disebutkan, keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Siapa di keluarga Nabi? Seluruh umat Islam. Yang kedua, siapa sahabat Nabi? Kalau disebut sahabat Nabi, semua orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman. Terus sahabat. Kalau bertemu tapi nggak beriman, bukan sahabat, nggak termasuk doa kita. Gitu. Yang sahabat teman, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semua orang yang bertemu, artinya hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi dan beriman pada Nabi. Gitu. Kalau nggak beriman, Abu Jahal, nggak termasuk doa kita. Ketemu Nabi dia, tapi dia nggak beriman. Betapa banyak tuh sahabat Nabi itu, puluhan ribu jumlahnya. Yang dimakamkan di Baqi aja sudah puluhan ribu, 20 ribuan. Apalagi ya, yang belum terhitung di Uhud, di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita baca selawat, kesini kita mendoakan, kemari juga kita mendoakan. Jadi dampaknya luar biasa, dahsyat sekali. Sayang kalau kita nggak mau selawat. Mungkin yang begini-begini nggak didalami gitu. Orang mendengar dari YouTube itu, dari sumber-sumber informasi yang kurang pas, terus ngapain kamu baca selawat banyak-banyak gitu, nggak ada faedahnya. Tapi kalau lihat ini luar biasa, karena ada ayatnya, karena ada hadisnya. Sampai situ. Sekarang kita lanjut lagi. Wa ba'du. Sekarang mulai masuk nih. Kalau tadi masih mukadimah, baca selawat pada Nabi. Wa ba'du fal ilmu bi aslid din muhattamun yahtaju litabyin, katanya. Dan setelah itu, maka mengetahui tentang pokok agama itu adalah diwajibkan, yang membutuhkan terhadap penjelasan. Dan berdasarkan bait ini nanti ada keterangannya. Mempelajari ilmu agama yang pokok itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, ilmu yang pokok itu yang mana? Ini adalah ilmu tauhid. Makanya disebut ilmu usuluddin, ilmu pokoknya agama. Lakin minat takwil qallatul himam. Tetapi katanya,
akibat dari memperpanjang akan merasa lelah pikiran. Makanya di sini tidak sangat panjang lebar dibahas. Yang dibahas adalah yang paling penting-penting ini. Nggak bertele-tele. Fasara fihi al-ikhtisar multazamun. Al-ikhtisar multazamun. Maka kesimpulannya di sini ya, membatasi uraiannya yang dikatanya yang dipastikan. Jadi uraian kitab-kitab yang lebih tebal itu akan, kalau baru belajar ilmu tauhid, akan menjemukan. Karenanya ini dianggap yang ikhtisar itu yang ringkas, summary aja gitu. Jadi kalau belajar ilmu tauhid yang standar ya ini dulu. Nanti kalau lebih dalam ada ilmu yang lebih dalam lagi. Sampai di sini oleh para ilmuwan, ya, ilmu agama itu dibagi dua. Nah, satu, ilmu pokok, ilmu pokok. Pokok dalam bahasa asal, jamaknya usul. Jadi ilmu pokok namanya usuluddin. Usuluddin, ilmu pokok-pokok agama. Termasuk dalam ilmu pokok-pokok agama ini ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu. Statusnya belajar ilmu tauhid wajib katanya. Supaya apa? Supaya amal solehnya diterima gitu. Sholatnya diterima. Kalau ilmu usulnya nggak kuat, ya tidak belajar ilmu tauhid, maka sholatnya bisa mardud, ditolak. Yang kedua, kalau ada ilmu pokok tentu ada ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu cabang atau disebut furu'uddin. Apa contohnya? Fikih. Kalau mengikuti urutannya, mana lebih dulu ilmu tauhid atau ilmu fikih? Kalau menurut urutannya, ilmu tauhid dulu baru ilmu fikih. Ini dulu baru ini. Makanya zaman dulu tuh anak-anak waktu masih kecil kan diajarin mula-mula sekitar 20 karena ini dulu baru ini. Kadang-kadang berbalik juga, ini dulu baru ini. Yang dipelajari yang cabang-cabang dulu, yang pokok malah nggak dipelajari dulu, maka ketinggalan. Ini dulu baru ini. Baik. Artinya katanya setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, salawat beserta salam, maka mengetahui ilmu tauhid itu diwajibkan. Gitu. Jadi belajar ilmu tauhid wajib. Artinya bapak dan ibu datang dari rumah ke sini wajib menjalankan kewajiban. Mahal. Yakni katanya syarak telah menjelaskan tentang keharusan mengetahui ilmu tauhid, satu syariat, sehingga tidak diringankan katanya untuk meninggalkannya. Nggak boleh meninggalkan belajar ilmu tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Surat Muhammad. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Dari kata fa'lam ini, ketahuilah. Mengetahui ilmu tauhid merupakan kewajiban syar'i, sehingga diberikan pahala bagi yang mengetahuinya dan diberikan sahan bagi yang tidak mengetahuinya. Jadi kalau nggak belajar ilmu tauhid, bisa-bisa kena dosa kita. Jadi belajar tauhid itu penting sekali. Bahkan tidak sah imannya, itu jauh juga, berantakan kemana-mana tuh. Qauluhu yahtaju litabyin, oleh karena ahli bid'ah mengemukakan i'tiqadnya salah, i'tiqad yang salah, maka perlu mengetahui usuluddin.
dengan penjelasan. Namun kalau dijelaskan secara panjang akan membuat payah. Kalau urainya panjang banget, padahal ini buku permulaan, katanya, akan payah katanya, otak katanya gitu, dan tidak bermanfaat. Maka keputusan penjelasan ini katanya perlu diringkas, sebab kalau diperpanjang katanya keburu pusing kepala. Jadi karena ini buku awal, kitab awal, ya yang ringkas-ringkas dulu. Tentang apa? Gak apa-apa. Baik, baca lagi tadi. Memang ngaji kita begini, baca terangin gitu. Memang agak kurang menyenangkan ya. Bisa-bisa pulas nih ngaji begini nih. Silakan Bu. Wahari arjuzatul laqatuha Tuhan. Artinya, dan ini yang hadir dalam hati adalah kitab yang akan diharap, merupakan lahizah itu syair yang ukurannya dibaca akan istabilu 6 kali. Yang saya beri nama Johor Tauhid, artinya ilmu tauhid yang diutamakan, intan permata yang telah saya bersihkan dari ibarat yang pendek yang bisa memajukan dan panjang yang tidak ada artinya. Maka barang siapa yang telah menguasai kitab ini itu seperti telah membeli intan permata yang mahal harganya. Dalam arti bahwa orang ini akan menjadi orang yang berharga, yang dihormati oleh Allah dan sesama manusia. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Wahadihi katanya, arju katanya. Ini bermula, ini yang hadir dalam hati. Arjuzatun laqabtuha. Dalam hati itu adalah beberapa bahar rojas yang saya beri nama Jauharat Tauhid, intan permata ilmu tauhid. Jadi sekarang diterangin kenapa kitab ini namanya Jauharat Tauhid. Dikasih tahu kenapa disebut Jauharat Tauhid. Jauharat artinya permata, tauhid ilmu tauhid. Jadi isinya dia berisi permata ilmu tauhid. Ilmu tauhid banyak. Diambil yang permata-permatanya aja dulu gitu, yang penting-penting dulu gitu. Yang telah saya bersihkan, qad hadzabtuha. Dia telah dibersihkan. Jadi ilmu tauhid itu banyak. Tapi ada yang kotor, ada yang bersih. Yang diambil yang bersih-bersih nih sama Syekh Ibrahim Al-Laqani gitu. Itu tanggalnya. Artinya, dan ini yang hadir dalam hati adalah kitab yang akan dikarang. Merupakan bahar rajaz. Ini nama bait, nama syair. Yaitu syair yang ukurannya membaca lafaz mustahilun. Yang saya beri nama Jauharatut Tauhid, artinya ilmu tauhid yang diumpamakan intan permata yang telah saya bersihkan dari ibarat yang pendek, yang bisa mengajukan, dan panjang yang tidak ada artinya. Maka barang siapa yang telah menguasai kitab ini, katanya, itu seperti telah memiliki intan permata yang mahal harganya, dalam arti bahwa orang-orang ini akan menjadi orang yang berharga, yang dihormati oleh Allah dan sesama manusia. Jadi kenapa namanya Jauharatul Tauhid? Karena isinya ya, sekarang isinya, isi kitab, dia mengandung jauharat, permata dari ilmu tauhid. Apa tujuannya? Kalau permata tentu dibedakan dengan kerikil, dengan debu, dengan yang lain-lain. Yang
diambil yang permatanya. Tujuannya adalah kalau kita menguasai kitab ini, akan menjadi orang yang sangat berharga di sisi Allah gitu, Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tujuannya. Kenapa dikasih nama Jauharatul Tauhid? Karena isinya permata-permata ilmu tauhid. Yang kalau ibu bapak menguasainya, bapak dan ibu akan menjadi jauhar, permata di antara sekian banyak manusia di hadapan Allah. Gitu. Baik. Baca lagi deh, Bu. Gak apa-apa, capek. Atau gantian. Wallahu arjukul qawmina bina bihan muridan kita qawmina. Lapan wallahu menjadi makhluk mutlak dari lapan arju. Yang menurut ahli bilawah rahasianya adalah untuk menunjukkan. Maka di sini usulnya menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengharapkan kepada yang lainnya. Musonif mengharapkan agar kitab ini diterima di sisi Allah, dan musonif mengharapkan dengan sesungguh-sungguhnya ini mendapatkan pahala dari mengarang kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang mempelajari kitab ini dalam semoga Allah menerimanya. Kakuluna kawilita syar'an wajada alaihi an yakriba ma'at wajada lillahi wal jaiza wal muqtamina wa misudari muslihi pastami'a. Qawluhu kakuluna berupa dalam ucapan kekumuman itu disebut kapasehah, yaitu yang ukurannya bahwa ucapan yang ada sesudah tak itu sah dijadikan jawab dari syarat yang bersifat seolah-olah musonif mengatakan jika Anda ingin mengetahui tentang pokok-pokok agama, maka aku katakan bahwa setiap orang mukallaf menurut syarat balik akal itu wajib. Balik akal itu wajib yang mengetahui segala sesuatu yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil pada Allah, begitu pula yang wajib, yang hal yang jaiz pada Rasulnya. Ya, sampai situ ya. Kita ini ngaji kitab namanya. Jadi kajian teks. Jadi teks itu dikaji, diteliti, dijelaskan, diurai, dianalisa. Wahadi, enggak ya. Wallahu bait 9 ya. Wallahu arju fil qabuli nafi'an. Hanya kepada Allah aku mengharapkan diterimanya kitab ini, menjadikan kata ini bermanfaat. Biha muridan fitawabi taminan, serta mengharapkan pada pahalanya dalam keadaan sangat mengharapkan. Jadi penulis kitab ini bilang, saya berharap tulisan ini, kitab ini bermanfaat, Allah menerima sebagai kebaikan dan amal soleh. Lapat wallahi katanya menjadi maf'ul muqaddam. Dari ini analisa bahasa. Maf'ul itu objek, muqaddam yang didahulukan. Dari lafaz arju yang menurut ahli balaghah rahasianya adalah untuk menentukan. Maka di sini musannif itu penulis kitab, menentukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tidak mengharapkan kepada yang lainnya. Jadi penulis kitab ini nulis kitab ini ngarapnya cuma Allah aja gitu.
tidak yang lain. Musannif mengharapkan agar kitab ini diterima di sisi Allah, dan musannif mengharapkan dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala dari mengarang kitab ini. Jadi dia harapkan diterima ini sebagai amal saleh dan dapat pahala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang mempelajari kitab ini. Jadi bukan cuma bermanfaat buat penulisnya, tapi juga yang mempelajarinya, termasuk kita orang Al-Kautsar. Dan semoga Allah menerimanya. Ini harapan si penulis kitab. Kita lanjut lagi ya. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa ma qad wajaba. Bapak lihat ya, syairnya menarik ya. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa ma qad wajaba. Buntutnya sama tuh ya, ujungnya sama semua. Lillahi wal jais wal mubtadi wa mithlu dza li ruslihi fastamir. Bapak lihat kepintaran ulama-ulama dulu menyusun ilmu itu dalam bentuk puisi, sehingga ujungnya enak dibaca, gitu. Enak kedengarannya. Karenanya mesti diuraikan. Makanya menjelaskan ini bukan Syekh Ibrahim Al-Laqani, tapi menjelaskan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Apa katanya? Fakullu man kullifa, maka bermula setiap orang yang ditaklif. Taklif, apa taklif? Taklif itu yang telah dibebani tanggung jawab menjalankan syariat. Jadi manusia itu disebut ya mukallaf. Kedudukan manusia. Kedudukan manusia itu satu, sebagai makhluk mukallaf. Apa itu makhluk mukallaf? Makhluk yang sudah dibebani tanggung jawab menjalankan syariat. Siapa? Kan gitu pertanyaannya. Apa semua orang? Enggak. Yang dimaksud makhluk mukallaf adalah mereka yang telah akil baligh, yang telah akil baligh. Apa itu akil baligh? Akil artinya berakal. Baligh sudah cukup umur. Biasanya orang kalau sudah akil baligh itu ditandai dengan beberapa tanda-tanda fisik. Kalau laki-laki sudah Islam, sudah bermimpi, dia akil baligh namanya. Kalau perempuan sudah haid, begitu anak perempuan sudah haid, maka dia sebut akil baligh. Kalau dia sudah akil baligh, maka dia sebut makhluk mukallaf. Kalau dia sudah mukallaf, kalau tidak menjalankan syariat, berdosa dia. Kalau sudah haid misalnya, nggak sholat, dosa. Nah, ilmu tauhid ini diwajibkan oleh syariat kepada mereka yang sudah akil baligh. Kalau kepada orang akil baligh wajib, kepada anak-anak gimana? Gitu. Misalnya ada anak kecil umur 7 tahun, kita ajarin dia ilmu tauhid, sunnah. Bagus nggak? Bagus dong. Kita ajarin Allah itu apa? Seperti apa sifat Allah? Allah wujud, ada. Mana buktinya Allah ada? Tuh, kamu lihat ada langit, ada bumi, ada manusia. Gitu. Tidak mungkin ada langit kalau tidak ada yang menciptakan. Pencipta langit pasti bukan langit, ialah yang Maha Kuasa. Ajarin gitu kepada anak belum akil baligh, sunnah. Tapi kepada orang yang sudah balik wajib. Kedengeran ya? Ya sekali lagi lah, ngaji-ngaji begini emang membosankan kalau nggak biasa. Tapi kalau yang serius bisa menarik karena kita meneliti kata per kata. Kita lanjut lagi. Kepadanya harus mengetahui
terhadap apa yang betul-betul wajib katanya. Lillahi hak Allah wal jaiz, yang jaiz, wal mumtani' dan yang mustahil, wa mithlu dzal fi rusli fastami', dan seperti katanya ma wajaba ila akhiri, bagi rasulnya maka terangkanlah. Sampai mana nih yang wajib diketahui? Nah, sekarang batasnya. Batas kewajiban mengetahui tentang tauhid. Satu, apa yang wajib ada pada Allah. Dua, apa yang mustahil ada pada Allah. Tiga, apa yang jaiz ada pada Allah. Tapi bukan cuma pada Allah, juga pada Rasulnya. Nah, di sini pada Rasulnya dan Rasulnya Nabi Muhammad. Gitu. Bisa tangkap ya? Jadi paling enggak orang Islam yang sudah akhir balik wajib tahu seperti apa haknya Allah itu, yang wajib pada Allah. Nanti kita belajar di situ, di catatannya nih, di mendahuluin ya, mendahulukan. Sifat Allah yang wajib ada 20 gitu. Sujud, qiyam, maqam, khalafatul hawadits, qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrat iradah. Yang mustahil 20 gitu. Yang jaiz 1. Kalau di jumlah 41. Sifat Rasul yang wajib ada 4. Yang mustahil ada 4, yang jaiz 1, jumlahnya 9. Kalau ini dijumlah 50, itulah akidah Islam sederhananya. Di mana kita bisa mendapatkan ini? Di dalam ilmu ini adalah kitab yang akan kita baca nanti. Kapan kita bisa punya yang ini gitu? Ketika bapak dan ibu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, 41 tuh mesti sudah terpetakan di kepala kita. Sudah 41 itu kalau mengikuti ilmu tawil loh ya. Begitu kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul hawadits, sampai 20. Yang mustahilnya, yang jaiz itu mesti begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9 sifat Allah sudah menempel di sini. Ya, kalau sekarang belum, mudah-mudahan satu saat kalau udah khatam, udah. Jadi mestinya dulu-dulu di ngaji-ngaji gini ya. Tapi nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat. Baik. Kau tunggu katanya. Fakulu man. Nah, sekarang dibahas nih oleh Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri ini seorang ilmuwan dari Universitas Al-Azhar. Jadi beliau kemudian menjelaskan tulisan Ibrahim Al-Laqani ini dalam kitab ini. Huruf fa dalam ucapan fakullu man itu katanya disebut fa fasihah. Fa fasihah. Ini dia uraian bahasa. Yaitu yang ukurannya bahwa ucapan yang ada sesudah fa itu sah. Sesudah huruf fa ada kullu di situ sah, dijadikan jawab dari syarat yang disimpan. Seolah-olah musannif mengatakan jika Anda ingin mengetahui tentang pokok-pokok agama, maka aku katakan bahwa setiap orang mukallaf menurut syarat dia sudah akil dan balik, itu wajib baginya mengetahui segala sesuatu yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil pada Allah. Begitu pula yang wajib dan yang muhal, yang jaiz pada Rasulnya. Ini
ini keterangannya dari kata-kata ini. Jadi setiap orang sudah akil balik, dia mesti tahu yang ini. Gitu. Dia mesti tahu yang ini. Supaya apa? Supaya syahadatnya sah. Nah, ini syahadat. Syahadatain. Supaya sah. Gitu. Kalau begitu selama ini belum sah dong. Dia sambil jalan. Masih bagus belajar. Kalau nggak belajar sama sekali, bisa sholatnya nggak diterima malah. Kalau ininya aja tidak punya dasar yang kuat, apalagi yang lain-lain. Nah, kita belajar supaya semua amal kita ini bisa diterima. Sampai di sini. Kalau gitu belajar tauhid penting, sangat penting. Malah sebelum belajar yang lain ini sudah mesti dikuasai. Bisa diketin ya? Ini kalau diterusin bisa nih. Cuman lama-lama kelihatan juga ya. Baik. Apa bedanya kitab ini dengan kitab yang berbahasa Arab? Al-Aqaid Al-Islamiyah, ditulis Profesor Said Sabiq. Sebetulnya kitab itu lanjutan kitab ini. Kalau ini sudah oke, sudah lulus, sudah selesai. Yang tadi itu Al-Aqaid Al-Islamiyah yang fotokopian itu. Karena sumber dasar-dasarnya ada di sini. Kalau ini sudah oke, sana baru bisa. Nah, kita lompat karena saya nggak kalau ngajar yang ini atau menerangkan yang ini kurang hormat sama bapak, kurang menghargai. Saya loncat ke akidah Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ternyata kesulitan karena tadi itu baru sekolah udah kelas 4 gitu. Kelas 1, 2, 3 udah dilewatin. Akibatnya jadi kesulitan, ada istilah-istilah yang kita nggak kuasai. Baik. Sampai di sini ada yang ganjil kan? Kita selawat ditujukan kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada golongan-golongannya. Dan itu diterangkan golongan-golongannya. Apakah semua muslim itu yang bersahadat itu masuk, termasuk misalnya Khawarij, apakah Syiah, apakah ISIS itu masuk? Ya. Kalau masuk ke wilayah ilmu kalam, itu masuk wilayah ilmu kalam, akidah ilmu tauhid lagi, maka menjadi lebih spesifik. Kalau dimaksud dengan wala alihi wa ashabihi ajma'in gitu, itu yang dimaksud adalah mereka-mereka yang termasuk dalam kalangan Asy'ariyah. Asy'ariyah siapa? Asy'ariyah itu loh mereka yang selama ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Kenapa kok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diyakini masih lurus, gitu. Masih on the right track, gitu. Tidak keluar jalur. Gitu. Sehingga pokok pangkal dari ilmu tauhid ini adalah bermula kepada kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga orang-orang memahami sebut Asy'ariyah. Siapa mereka? Itu yang disebut dalam bahasa yang lebih umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu. Dari mana kok muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada hadis. Sudah lewat tuh hadisnya, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelah aku wafat, kata Nabi, fasayara khilafan katsiran, pasti katanya akan menghadapi banyak katanya perbedaan pendapat dalam beragama. Kalau itu terjadi, Nabi kasih pesan, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku, katanya. Bunyi Rasulullah. Nah, orang yang
memegang teguh sunnah Rasul disebut ahlu sunnah. Tapi nggak berhenti di situ hadisnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Juga mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifahku yang 4, yang cerdik dan cerdas. Siapa 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, mereka yang dalam kesehariannya mengikuti sunnah para sahabat itu wal jamaah. Jadi ahlu sunnah jamaah, mereka yang dalam melaksanakan akidah, dalam menjalankan syariat, juga dalam menjalankan akhlak, berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat yang 4. Jadi persoalan sekarang, kalau sunnah Nabi kita sudah tahu ya, apa yang disebut Nabi, ucapkan Nabi, yang dipraktekkan Nabi, gitu. Apa yang ditakrir oleh Nabi itu sunnah Nabi, orang sudah tahu. Persoalannya muncul, apa itu sunnah para sahabat? Gitu. Sunnah para sahabat contohnya, gitu, ya banyak. Ya. Dulu, zaman dulu, mujahid itu tentara nggak digaji, Pak. Nggak ada gajinya. Orang perang itu atas dasar kerelaan hati. Gitu. Begitu orang wajahidu, ayo kita berjihad. Gitu. Mereka dengan senang hati menyiapkan unta, menyiapkan bekal, menyiapkan senjata, menyiapkan macam-macam untuk ikut. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, tentara digaji. Kasih gaji, ada administrasinya. Nah, itu contohnya. Itu sebabnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan pampasan perang itu Khaybar itu sebagian besar diberikan kepada rakyat miskin yang kecil-kecil gitu. Kenapa tentaranya nggak dikasih? Karena dia sudah bergaji gitu. Itu contoh sunnah khulafa'ur rasyidin. Contoh yang paling klasik dan memang terbukti ada hadisnya, tarawih. Tarawih yang sudah saya terangkan dulu berkali-kali. Tarawih itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi cuma tarawih cuma 2 malam. Malam pertama Nabi keluar sholat, terus sahabat lihat Nabi ngapain tuh ke masjid malam-malam? Mereka ngikut. Mereka ikut. Ternyata sholatnya enak banget, lama, panjang bacaannya, ruku sujudnya lama. Baru berhenti menjelang tengah malam. Yang semalam ikut, yang tadi malam ikut, itu besoknya cerita kepada para sahabat. Semalam saya sholat tuh bersama Nabi, enak banget sholatnya. Yang diceritain, ngomong lagi kepada yang lain-lain. Akhirnya malam kedua, Masjid Nabawi penuh dengan para sahabat ikut bersama Nabi sholat. Nabi keluar sholat bersama sahabat. Malam ketiga penuh sesak, kalau bahasa kampung luber. Begitu sudah luber, orang nunggu Nabi dari Isya sampai tengah malam nggak muncul-muncul. Baru keluar Nabi pada waktu subuh. Nah, ketika subuh Nabi jadi imam, sudah selesai sholat, Nabi berpidato di depan para sahabat. La yakhfa alayya makanakum in baiti. Apa yang kamu lakukan semalam di sini tidak tertutup, tidak apa yang kamu lakukan di sini semuanya saya tahu dari rumah saya. Saya sengaja semalam tidak keluar. Ini khasyitu an tuftarada alaikumus shalah. Saya khawatir katanya kalau saya keluar Allah memfardukan sholat sunnah itu. Nah, sejak itu Nabi sholatnya di rumah. Para sahabat yang pada sholat ikut, yang sholat hari pertama kedua itu pada sholat sendiri-sendiri, nggak ada yang berani jadi imam. Ketika sudah wafat Nabi Muhammad itu, sahabat juga masih nggak berani bikin inisiatif untuk bikin sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat diganti Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab orangnya tegas. Begitu dia lihat orang pada, kalau bahasa Betawi, beling satan. Orang
suruh nggak ada yang mimpin gitu. Kata Umar bin Khattab, bagaimana katanya tuan-tuan gitu. Kalau kita bersepakat sholat tarawih laki-laki di Masjid Nabawi, perempuan di sono di rumah Sulaiman ada bisa imamnya Sulaiman Adari, suaranya bagus. Setuju. Sejak itu orang sholat tarawih berjamaah. Itu sunnah para sahabat. Berapa rakaat kan gitu pertanyaannya. Berdasarkan pengakuan para sahabat yang ikut tarawih bersama Nabi Muhammad malam pertama, kedua, dan seterusnya, dan mereka tidak berani berbohong gitu. Sholat tarawih Rasulullah isruna rakaat, 20 rakaat. Jadi kalau ngaku harus sunnah jamaah, ya mesti ngikut ke sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Gitu Pak. Ke situ-situ tuh nanti kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan fikih, kaitannya dengan ibadah. Kalau kita nggak ngerti asal ilmu pokoknya, kita jadi nganggap enteng, sepele. Pertanyaannya, kalau ngikutin sunnah sahabat, memang ada hadisnya itu tadi, hadis sahih gitu. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, pegang teguhlah katanya dengan gigi gerahmu, jangan kamu lepas. Itu sebabnya sampai sekarang di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjidil Haram di Mekah, orang sholat 20 rakaat tarawih. Jadi bukan bid'ah. Kalau bid'ah nggak ada hadisnya dong. Jadi kaitannya fikih dengan tauhid kayak situ. Kalau tauhidnya bagus, dia akan dengan senang hati menerima hadis itu. Kalau tauhidnya nggak mapan, dia akan nggak mau menerima itu. Gitu. Itu persoalan. Bisa gitu deh. Itu sebabnya ilmu tauhid ilmu pokok, baru ilmu-ilmu yang lain, ya ilmu-ilmu cabang yang lain. Ada tentang sahnya saja. Kalau melihat tadi yang dibagi 50 kalau misalnya kita Abu Alaf yang baru saja mengucapkan syahadat, itu bagaimana kualitas? Ya, kalau kita sedang dalam proses menuju ke sana, kita masih dianggap insya Allah itu termasuk yang kabul. Kenapa? Karena sedang menuju ke sana. Yang repotnya kalau nggak sama sekali, dia cuma ikut-ikutan aja. Sholat tuh baca syahadat, baca selawat, ikut aja, tapi nggak tahu dasar-dasarnya. Itu yang mesti ditambah. Ya mudah-mudahan kalau bapak-bapak sih al-kautsar, karena sedang proses menuju ke sana, mudah-mudahan diterima. Nah, nanti ketemu Pak di sini ya. Ini bukan syahadat lisan. Yang lainnya juga nanti ketemu Pak sini. Sholat juga bisa ditolak tuh kalau tauhidnya nggak benar. Nanti ada keterangan di sini Pak. Sholat bisa ditolak, puasa bisa ditolak kalau tauhidnya nggak pas. Jadi kemana-mana berantakan. Gitu ya. Ya saya tetap kalau bisa menganjurkan ini terus ini supaya kita tahu asal usulnya, kaitannya dengan ibadah, akidah itu di mana kaitannya dengan syariat, kaitan dengan akhlak lagi. Ya. Sampai ke situ-situ Pak. Gitu ya Pak. Nanti akan Bapak lihat di halaman 19 itu ya, sah imannya tapi berdosa. Coba sah imannya tapi berdosa karena tidak mengetahui dalilnya. Tuh. Sah imannya kalau mengikuti dalil Quran atau hadis yang
pasti. lagi kan tadi. Jadi ada 6 kategori itu Pak. Iya. Jadi kemana-mana tuh kaitannya. Jadi bukan sekedar katanya ikut-ikutan aja, bukan itu. Karena memang ada kaitannya dengan akidah ini. Kalau pengen diterima, yang mesti akidahnya lurus, akidah najiyah, akidah yang lurus, yang selamat. Kalau akidahnya selamat, dia akan diterima tuh fikihnya, ibadahnya, muamalahnya sekaligus. Gitu Pak ya. Ya kita baru halaman berapa nih? Belum banyak ya. Jadi mudah-mudahan sabar aja, tekun aja nih. Memang kalau di tempat lain ini kalau satu aja dicecer gitu. Iya. Tauhid gitu. Dicecer aja ini sehingga cepet matang gitu. Kita kan kadang-kadang sebulan enggak tauhid gitu. Suka-suka aja. Karena nggak ngerti gitu. Urgensi tauhid itu kayak apa gitu. Tapi ya kalau nggak takhusus, ya kita dapatnya nyebar. Takhusus itu spesial. Sekolah ada S1, S2, S3. Kalau udah S2 dia mulai mengarah ke sana gitu. Kalau S3 udah di dalam lagi sampai ke dalam-dalam. Kalau S1 masih nyebar ya, semua di jaring, ekonomi aja. Itu juga masih makro atau mikro kan gitu. Dijaring aja dulu. Begitu S2 sudah mulai lebih khusus, kita khusus. S3 sudah lebih lagi. Makanya kalau yang sudah lulus S3 dia bisa buat dalil, boleh. Sudah bisa buat dalil. Gitu. Karena sudah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau pakai bahasa yang sederhana, kalau S1 dia tahu ini meja, tahu deh ini meja namanya. Tapi kalau S2 dia tahu kenapa mesti ada meja. Kalau S3 bukan mengapa, dia bisa bikin meja yang baru. Jadi lebih dalam lagi. Gitu ya Pak? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini boleh Pak Ustaz. Karena menurut Pak Ustaz, kita kan pelajaran kita banyak nih Pak Ustaz. Ada tafsir, ada fikih, ada hadis gitu. Nah, jadi kalau kita menentukan ini berarti kita menampilkan yang lain dulu berarti. Iya tadi. Penting ini. Iya. Itu tadi kalau Bapak mau khusus ini aja gitu bisa. Tapi Bapak yang lain tafsir, hadis, fikih, Bapak nggak mau tahu. Gitu. Kalau ini terus gitu, dapat ini. Gitu. Ini juga sebulan cuma 4 kali paling. Setahun cuma 48 kali, itu juga minus Ramadan. Gitu. Jadi kalau di sini kemungkinan masjid kita ini ya kalau mau tauhid aja ya tadi Bapak nggak ngerti nggak ngerti fikih gitu, nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hadis, risikonya itu ya. kalau boleh tahu Ustaz gimana yang mempelajari khusus di Rasulullah kita ini Pak? Ya di pondok-pondok dan kalau pondok tuh rutin ya, misalnya habis subuh misalnya atau duha, habis subuh atau habis duha jauharat terus tiap hari gitu. Ntar sorenya misalnya akhlak Ghazali, tetap aja Pak semua kitab dibaca, cuma tiap hari dibacanya gitu. Kalau kita kan belum tentu sebulan sekali ketemunya nih. Jadi makin jauh makin ngerti. Jadi timbang-timbang lagi lah. Jadi kalau kita mau di dalam ini ya bikin ma'had namanya. Ma'had. Baik.
pesantren tulisannya nggak begitu, nggak pakai tulisan Latin, Arab semua. Saya nulis pakai bahasa Latin karena memang untuk memudahkan bisa ditangkap oleh jamaah. Kan beda Pak. Di sekolah-sekolah khusus seperti di madrasah atau di perguruan tinggi Islam, dia tulisannya udah pakai, nggak pakai baris lagi. Gitu ya Pak. Ya ini pelajaran buat kita bahwa ya suka atau tidak suka kita mesti mengakui gitu bahwa memang banyak yang kita tidak tahu gitu. Ya, banyak yang kita tidak ngerti, caranya tidak pantas kita bersikap sombong. Makin banyak kita belajar, makin tahu siapa diri kita. Makin banyak kita ngerti, makin tahu kita, oh saya belum apa-apa nih dibandingkan Imam Syafi'i, dibandingkan Imam Ghazali. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Imam Hasan Basri. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamin al-qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan lana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tastim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih sadana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.